Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari kita mau sama-sama bersekutu kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkat kesehatan sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, kami tahu bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami datang dalam hadirat Tuhan, membawa hati kami dan ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bersemayam atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
hidupku mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Allah yang kudus. Haleluya. Praise syukur, kami menyembah, kami muliakan nama-Mu, hosana bagi-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami rasakan kasih setia-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk mengawali pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bersabda atas kami, kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kiranya damai dan sukacita yang daripada Allah Bapa melingkupi kehidupan kita senantiasa. Di pagi hari ini kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sebelumnya saya mau ajak untuk kita bersama-sama membaca di dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat, begini bunyi firman Tuhan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita mau bandingkan di dalam versi mudah dibaca, 1 Timotius 2 ayat yang keempat, Allah mau agar semua orang selamat, dan Dia mau agar semua orang mengenal kebenaran. Kita menyadari bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah, dan pasti memiliki alasan dan juga tujuan khusus dari Allah. Alasannya ialah karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita, sama seperti yang tertulis di ayat emas kita di bulan ini, yaitu di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kasihnya ialah kasih yang tanpa syarat. Allah mengasihi kita sekalipun kita dengan segala kekurangan kita dan ketidakberdayaan kita. Sedangkan Allah juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah agar kita dapat membagikan anugerah keselamatan ini kepada orang lain. Allah mau agar semua orang selamat. Sama seperti kehidupan kita yang juga memiliki tujuan. Ketika kita bepergian, kita juga memiliki tujuan. Ketika kita tidak mengetahui jalan, kita ingin pergi ke satu tujuan tapi kita tidak mengetahui jalannya, maka kita akan membuka Google Maps yang saat ini banyak sekali dipakai oleh orang. Ketika kita sudah
memakai Google Maps tersebut, maka kita tinggal mengikuti saja arah jalannya. Kita tidak usah lagi menengok ke kanan atau ke kiri, kita tinggal mengikuti saja alurnya. Google Map ini mengarahkan kita kemana? Semisal kita dari Solo ingin pergi ke Jakarta, kita tinggal mengikuti aja jalannya. Dari Solo kita tinggal mengikuti ke arah mana kita harus pergi. Lalu ketika kita merasa capek, kita tinggal istirahat saja dulu sebentar, memulihkan tubuh kita lagi untuk kita memulai perjalanan lagi. Sampai pada akhirnya kita mencapai tujuan kita ke Jakarta. Nah, tujuan kita ada jalannya, ada jalan yang harus kita lalui. Kita tinggal mengikuti petunjuk dari Google Map tadi, dan pasti kita akan sampai ke tujuan kita. Tujuan Allah apa? Agar semua orang selamat. Lalu petunjuknya ada di mana? Kita bisa belajar melalui firman Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Kita tinggal mengikuti saja apa kata firman ini. Kita tinggal mengikutinya sampai kita sampai kepada tujuannya. Kita tinggal mengikuti step by stepnya bagaimana cara kita untuk boleh membangun hubungan pribadi kita terlebih dahulu dengan Allah sebelum kita dapat membagikannya kepada orang lain. Agar anugerah keselamatan ini tidak hanya kita nikmati sendiri, kita juga perlu membagikannya kepada setiap orang yang kita jumpai, karena tujuan Allah agar semua orang selamat. Namun seringkali di dalam perjalanan ini kita lupa karena kita terlalu asik mementingkan diri kita sendiri. Kita terlalu berfokus kepada diri kita sendiri. Kita merasa bahwa yang penting kan saya selamat, yang penting saya sampai tujuan saya. Orang lain mau selamat atau enggak itu bukan urusan saya. Banyak di antara kita tidak usah menuding satu dengan yang lainnya. Mari kita koreksi diri kita pribadi. Mari kita lihat sekeliling kita. Mari kita cek diri kita sendiri. Bagaimana kita, apakah kita membagikan anugerah keselamatan ini kepada setiap orang yang kita jumpai? Ataukah kita hanya menikmatinya untuk kepentingan diri kita sendiri? Kita menjadi orang yang tidak peduli apakah orang lain selamat ataupun binasa. Yang terpenting fokus kita kepada diri kita sendiri. Jangan kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Jangan kita terlalu asik dengan mementingkan diri kita sendiri. Mari kita juga melihat orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Allah. Mari kita membagikannya melalui hidup kita. Orang-orang dapat melihat bagaimana kehidupan kita mencerminkan kehidupan orang-orang yang menerima anugerah keselamatan dari Allah. Jangan sampai ketika kita telah menerima anugerah keselamatan itu, namun kehidupan kita tidak mengalami perubahan sama sekali. Kehidupan kita masih sama saat sebelum kita menerima anugerah keselamatan tersebut. Kita masih hidup seenaknya sendiri. Kita masih melakukan hal-hal yang melukai hati orang. Kita masih menyakiti sana sini. Kita masih fokus terhadap diri kita sendiri. Mari kita meninggalkan hal itu semua dan mari kita fokus kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita fokus untuk membagikan anugerah ini kepada setiap orang yang kita jumpai. Hal yang paling terlihat adalah dari kehidupan kita. Ketika hidup kita diubahkan, orang lain pun akan melihat, wah, ternyata seperti ini orang-orang yang mendapatkan anugerah keselamatan daripada Bapa. Hidupnya diubahkan. Ia yang dulunya jahat sekarang menjadi orang yang berubah menjadi semakin baik. Ia yang dulunya kelakuannya kurang ajar sekarang menjadi anak yang berbakti. Kita melakukannya dari hal-hal yang terkecil. Keluarga kita melihat bahwa perubahan hidup kita benar-benar adalah kehidupan yang memberkati. Maka dengan sendirinya, ketika kita terus-menerus merubah hidup kita, keluarga kita akan melihat, oh, si A ini perubahannya baik, semakin hari semakin baik. Apa sih yang membuat dia menjadi semakin baik? Mereka akan merasa penasaran. Dan bisa jadi mereka akan bertanya-tanya kepada kita. Kita tinggal menceritakannya. Karena melalui kehidupan kita lah orang lain dapat melihat bahwa anugerah keselamatan yang kita terima dapat mengubahkan kehidupan kita dan juga dapat mengubahkan kehidupan orang lain. Tuhan mengingatkan kita bahwa ada tujuan yang Allah taruhkan dalam diri kita ketika kita menerima anugerahnya. Tujuan itu
ialah agar orang lain menerima keselamatan seperti yang kita terima. Jadi bukan hanya kita sendiri yang menerima, tapi Allah juga ingin orang-orang lain, semua orang menerima keselamatan yang sama seperti yang kita terima. Allah juga rindu bahwa kita bergerak aktif dalam membagikan keselamatan yang kita miliki. Anugerah keselamatan yang kita miliki ini Allah mau agar semua orang mengenal kebenaran. Betapa bahagianya kita ketika kita hidup dalam damai dan kebenaran daripada Allah. Ketika dunia ini dipenuhi dengan kedamaian dan kebenaran, betapa bahagianya kehidupan yang seperti itu. Kita mengalami kedamaian dalam diri kita, orang-orang lain pun mengalami hal yang sama. Mari kita bergerak aktif untuk membagikan anugerah keselamatan ini kepada orang-orang lain agar tujuan Allah tercapai dalam kehidupan kita maupun untuk semua orang. Kiranya firman di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, dan kami percaya bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada kami memiliki alasan dan tujuannya Bapa, dan kami mau dan kami ingin dan rindu untuk kami senantiasa aktif membagikan anugerah keselamatan ini kepada setiap orang-orang yang kami jumpai Bapa, dan biarkan orang-orang lain juga boleh mengalami hal yang sama, boleh merasakan hal yang sama bahwa anugerah keselamatan yang daripada Bapa untuk semua orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.